Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dilahirkan pada tanggal 10 April tahun 1875 atau menurut penanggalan Arab pada tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau tutup usia pada tanggal 25 Juli tahun 1947 yang kemudian dikebumikan di Tebu Ireng, Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu sebuah organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia saat ini, bahkan bisa dibilang organisasi Islam terbesar di dunia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah. Ayahnya Kiai Ash'ari merupakan seorang pemimpin pesantren keras, yang berada di sebelah selatan Jombang. Kiai Haji Hasyim Ash'ari merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Dari garis keturunan ibunya, Kiai Haji Hasyim Ash'ari merupakan keturunan ke-8 dari Jaka Tingkir atau Sultan Pajang. Dari ayah dan ibunya Kiai Haji Hasyim Ash'ari mendapat pendidikan dan nilai-nilai dasar Islam yang kokoh. Pada masa dalam kandungan dan kelahiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, nampak adanya sebuah isyarat yang menunjukkan kebesarannya, diantaranya ketika dalam kandungan, Nyai Halimah bermimpi melihat bulan purnama yang jatuh ke dalam kandungannya. Begitu pula ketika melahirkan, Nyai Halimah tidak merasakan sakit seperti apa yang dirasakan wanita ketika melahirkan. Di masa kecil beliau hidup bersama kakek dan neneknya di Desa Ngedang, ini berlangsung selama 6 tahun. Setelah itu beliau mengikuti kedua orang tuanya yang pindah ke desa keras terletak di selatan kota Jombang, dan di desa tersebut Kiai Asy'ari mendirikan pondok pesantren yang bernama Asariyah. Principle of Early Learning, mungkin teori ini layak disandang oleh beliau, berdasarkan kehidupan beliau yang mendukung yaitu hidup di lingkungan pesantren, sehingga wajar kalau nilai-nilai pesantren sangat meresap pada dirinya. Begitu pula nilai-nilai pesantren dapat dilihat bagaimana ayahanda dan bundanya memberikan bimbingan kepada santri, dan bagaimana para santri hidup dengan sederhana penuh dengan keakraban dan saling membantu. Awal mula Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar ilmu agama. Disinilah mula-mula ia menerima pelajaran agama, yaitu dari ayahnya sendiri, ayahnya yang pada saat itu pendiri dan pengasuh pondok pesantren Asariyah. Dengan modal kecerdasan yang dimiliki dan dorongan lingkungan yang kondusif, dalam usia yang cukup muda, beliau sudah dapat memahami ilmu-ilmu agama, baik bimbingan keluarga, guru, atau belajar secara autodidak. Ketidakpuasannya terhadap apa yang sudah dipelajari, dan kehausan akan mutiara ilmu, membuatnya tidak cukup hanya belajar pada lingkungan keluarganya. Setelah sekitar 9 tahun di desa keras, yakni belajar pada keluarganya, saat berusia 15 tahun beliau mulai melakukan pengembaraannya menuntut ilmu. Dalam usia 15 tahun, perjalanan awal menuntut ilmu, Muhammad Hasyim belajar ke pondok-pondok pesantren yang masyhur di tanah Jawa, khususnya Jawa Timur. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Wonorejo di Jombang, Pesantren Wonokoyo di Probolinggo, Pesantren Trenggilis di Surabaya, Pesantren Langitan di Tuban, dan kemudian ke Pesantren Kademangan Bangkalan Madura, di bawah bimbingan Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif atau Syekhuna Khalil. Ada cerita yang cukup mengagumkan tatkala Kiai Haji Hasyim Asy'ari mondok di Pesantren Kademangan yang diasuh oleh Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan. Suatu hari beliau melihat gurunya Kiai Khalil sedang bersedih, lalu beliau memberanikan diri untuk mendekatinya dan bertanya akan hal yang sedang dialami gurunya itu. Kemudian Kiai Khalil menjawab bahwa cincin istrinya jatuh di tempat pembuangan air besar. Kiai Hasyim lantas usul agar gurunya Kiai Khalil membeli cincin lagi. Namun Kiai Khalil mengatakan bahwa cincin itu adalah cincin istrinya. Setelah melihat kesedihan di wajah guru besarnya itu, Kiai Hasyim menawarkan diri untuk mencari cincin tersebut yang jatuh di dalam pembuangan air besar tersebut. Akhirnya Kiai Hasyim benar-benar mencari cincin itu dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan. Kemudian Kiai Hasyim menemukan cincin tersebut setelah cukup lama mencarinya di dalam pembuangan kotoran itu. Alangkah bahagianya Kiai Khalil atas keberhasilan Kiai Hasyim itu. Dari kejadian inilah Kiai Hasyim menjadi sangat dekat dengan gurunya,
baik semasa menjadi santrinya maupun setelah kembali ke masyarakat untuk berjuang. Hal ini terbukti dengan pemberian tongkat saat Kiai Hashim hendak mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama yang dibawa Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, seorang kiai besar yang saat ini mengasuh pondok pesantren Syafi'iyah Situbondo, Jawa Timur. Cerita selanjutnya, Kiai Haji Hashim dijodohkan oleh gurunya Syekhona Kholil. Suatu hari, Syekhona kerawuhan tamu dari tanah Jawa, seorang kiai yang santrinya masih berjumlah puluhan. Setelah diajak duduk sambil menikmati suguhan, tamu tersebut mengutarakan keperluannya pada tuan rumah yang mulia. "Mbah Kholil, niat saya yang pertama datang ke sini adalah ingin silaturahim, dan yang kedua, hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa, kiranya patut saya carikan jodoh, apalagi usia saya juga sudah diambang pintu ajal. Tak lama lagi Allah pasti memanggil jiwa saya, Mbah. Jika ada calonnya, saya mohon petunjuk dan izin untuk dicarikan." Tanpa berpikir panjang, Mbah Kholil langsung memanggil santrinya yang sedang mengurusi kudanya di belakang rumah. "Hashim, Hashim, kamu kesini." Mendengar suara gurunya memanggil, si santri langsung lari terbirit-birit menghadap sang guru. "Iya Mbah, panjenengan memanggil saya." "Iya sini Shim." Tanpa banyak tanya lagi, Hashim muda langsung diam menunduk, lalu Syekhona berkata pada tamunya, "Ini dia calon yang kamu cari itu, yang akan meneruskan perjuanganmu nanti," ungkap Syekhona kepada tamunya itu. Si tamu pun terkejut bukan kepalang, tak sanggup berpikir, sambil bergumam dalam hatinya, "Apa iya sih santri belangsak seperti ini yang akan mengurusi pesantrenku? Aku tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya," gumam si tamu dalam hatinya. Saat bersamaan, santri Hashim pun terkejut pula sambil berkata dalam hatinya, "Apa iya Mbah Kholil tega akan menjodohkan saya dengan putri seorang ulama yang begitu mulia?" Syekhona Kholil lalu menyambungkan kegelisahan dua pikiran itu. "Sudahlah, kamu pulang saja dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah dilaksanakan. Nah, kamu Hashim, sana kembali ke belakang." Hashim pun kembali ke tempat tugasnya dengan hati risau, pikiran kacau balau, sembari bertanya-tanya, bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya atau paling tidak menawarkannya terlebih dahulu? Gundah gulana, bimbang, ragu, dan bingung terus berkecamuk dalam pikiran Hashim. Pada saat seperti itulah inayah Allah ditampakkan kepadanya. Ia teringat suatu hari saat Syekhona sedang mulang kitab dan menurunkan dawuh, "Sesiapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah selawat nariyah sebanyak mungkin, pada waktu ijabah yang sangat dianjurkan, yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh." Tengah malam itu juga, Hashim melaksanakan apa yang pernah diucapkan gurunya itu. Setelah cukup lama membaca solawat nariyah, menjelang waktu memasuki subuh ia ketiduran. Kala itulah hal ajaib terjadi dalam mimpinya. Ia bertemu Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhum yang mengajarkan padanya hadis sahih selama 40 tahun. Manakala terjaga, Hashim tertegun atas mimpi mistiknya yang baru saja ia alami. Pada malam kedua, hal yang sama terjadi lagi. Kali ini dalam mimpinya, Hashim mendapat ilmu dari Imam Asy-Syafi'i yang kemudian mengajarkan padanya ragam kitab fikih dari 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali juga selama 40 tahun. Pada malam ketiga, ia kembali bermimpi dan mendapat ilmu dari Imam Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi, yang mengajarkan padanya beragam kitab tasawuf selama 40 tahun juga. Ketiga mimpi itu kemudian menyisakan pertanyaan besar dalam pikiran Hashim, apa makna dari semua mimpi itu? Keesokan hari, ia hendak bertanya pada Syekhona, namun sudah tidak ada kesempatan lagi, justru ia malah disuruh bergegas menuju rumah calon mertuanya guna melangsungkan akad nikah. Guru dan murid ini pun berangkat. Setiba di tempat tujuan, akad nikah langsung digelar. Sejak kedatangan hingga kemudian hendak pulang, Syekhona sama sekali tak berkata apapun, kecuali saat akan berpamitan. "Hashim, kamu jangan nyelewang-nyeleweng ya,"
Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ulamanya, dan ikutilah ulama Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu. Inggih Mbah. Sendiko dawuh, jawab Hashim. Sementara kepada mertua Hashim, Syekhona berkata, jangan ragu dengan Hashim. Dia sudah mengaji 120 tahun lamanya. Mertuanya Hashim dan semua hadirin nampak kaget dan kebingungan, sebab santri yang baru saja menikah di hadapan mereka itu masih sangat muda, bahkan sampai umur 50 tahun juga masih sangat jauh. Tapi Syekhona menyebut, Hashim telah belajar 120 tahun. Hashim juga tak kalah bingung, namun kebingungan Hashim bukan sama dengan mertuanya sendiri dan para hadirin di sana, tapi bagaimana mungkin gurunya tahu perihal mimpi mistiknya tersebut. Tak peduli dengan itu semua, Syekhona pun kembali ke Bangkalan. Esok hari, Hashim diuji sang mertua. Ia ingin membuktikan sealim apakah menantu yang dijagokan gurunya itu. Ujian membaca kitab pun dihelat di masjid pesantrennya. Hashim mulai gugup, badannya terasa panas dingin. Sementara di tempat biasa mertuanya duduk, sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadis. Di tempat yang sama pula dengan mertuanya, Hashim juga dipersilakan duduk. Ujian ini jadi kian menakjubkan kala Hashim langsung membaca dengan fasih, hafal luar kepala, serta membahas layaknya para masyaikh yang sudah kenyang dengan segudang ilmu tanpa memegang bahkan membuka 2 kitab tersebut, tanpa kesalahan sama sekali. Para ustadz dan santri senior yang semula tak yakin dengan kemampuan Hashim, seketika takjub. Begitupun mertuanya sendiri yang berada di sebelahnya, saat mendengarkan Hashim menyampaikan semua apa yang ada di kitab tersebut, terheran-heran dan takjub serta bangga yang tak terhingga dengan kemampuan hafalan menantunya tersebut. Sedari hari itu hingga seterusnya, Hashim mudah ditugaskan oleh mertuanya itu untuk ngulang semua kitab klasik dari berbagai cabang ilmu tradisional Islam. Setelah sekitar 5 tahun menuntut ilmu di pesantren Kademangan Madura yang diasuh oleh Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan pada tahun 1891, akhirnya beliau kembali ke tanah Jawa, lalu melanjutkan belajar di pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, di bawah bimbingan Kiai Haji Yakub yang terkenal ilmu nahwu dan sorofnya. Selang beberapa lama, Kiai Yakub semakin mengenal dekat santri tersebut dan semakin menaruh minat untuk dijadikan menantunya. Pada tahun 1892, Kiai Hashim yang saat itu baru berusia 21 tahun menikah dengan Nyai Nafisah, putri Kiai Yakub sendiri. Tidak lama setelah pernikahan tersebut, beliau kemudian pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama istri dan mertuanya. Di samping menunaikan ibadah haji, di kota Mekah beliau juga memperdalam ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya, dan menyerap ilmu-ilmu baru yang diperlukan. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kegemarannya sejak di tanah air. Perjalanan hidup terkadang sulit diduga, gembira dan sedih datang silih berganti, demikian juga yang dialami Kiai Hashim Asy'ari di Tanah Suci Mekah. Setelah 7 bulan bermukim di Mekah, beliau dikaruniai putra yang diberi nama Abdullah. Di tengah kegembiraan memperoleh buah hati itu, sang istri mengalami sakit parah dan kemudian meninggal dunia. 40 hari kemudian, putra beliau Abdullah juga menyusul sang ibu berpulang ke rahmatullah. Kesedihan beliau yang saat itu sudah mulai dikenal sebagai seorang ulama, nyaris tak tertahankan. Satu-satunya penghibur hati beliau adalah melaksanakan tawaf dan ibadah-ibadah lainnya yang nyaris tak pernah berhenti dilakukannya. Di samping itu, beliau juga memiliki teman setia berupa kitab-kitab yang senantiasa dikaji setiap saat. Sampai akhirnya, beliau meninggalkan tanah suci, dan kembali ke tanah air bersama mertuanya. Setibanya di tanah air, Kiai Haji Hashim Asy'ari terus menekuni berbagai disiplin ilmu, akan tetapi, hanya beberapa bulan saja beliau dilanda rasa rindu ingin kembali lagi ke kota Mekah. Lalu beliau memutuskan untuk kembali lagi pergi ke kota Mekah pada tahun 1893. Pada saat itu ia berangkat ke Tanah Suci bersama adik kandungnya yang bernama Anis.
Kenangan indah dan sedih teringat kembali tatkala kaki beliau kembali menginjak tanah suci Mekah. Namun hal itu justru membangkitkan semangat baru untuk lebih menekuni ibadah dan mendalami ilmu pengetahuan. Tempat-tempat bersejarah dan mustajabah pun tak luput dikunjunginya, dengan berdoa untuk meraih cita-cita, seperti Padang Arafah, Gua Hira, Makam Ibrahim, dan tempat-tempat lainnya. Bahkan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah pun selalu menjadi tempat ziarah beliau. Ulama-ulama besar yang tersohor pada saat itu didatanginya untuk belajar sekaligus mengambil berkah, di antaranya adalah Syekh Su'abe bin Abdurrahman, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Said Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Upaya yang melelahkan ini tidak sia-sia. Setelah 6 tahun berada di Mekah, beliau pulang ke tanah air dengan membawa ilmu agama yang nyaris lengkap, baik yang bersifat makul maupun mangkul, sebagai bekal untuk beramal dan mengajar di kampung halaman. Sepulang dari Tanah Suci sekitar tahun 1899, beliau memulai mengajar santri. Beliau pertama kali mengajar di pesantren Medang yang diasuh oleh mendiang kakeknya sendiri, sekaligus tempat di mana ia dilahirkan dan dibesarkan kala itu. Setelah itu beliau mengajar di desa Muning Mojoroto, Kediri. Disinilah beliau sempat menikahi salah seorang putri Kiai Soleh Banjar Melati. Akan tetapi, karena berbagai hal, pernikahan tersebut tidak berjalan lama sehingga Kiai Hashim kembali lagi ke Jombang. Ketika telah berada di Jombang, beliau berencana membangun sebuah pesantren. Dan dipilihlah sebuah tempat di Dusun Tebuireng yang pada saat itu merupakan sarang kemaksiatan dan kekacauan. Pilihan itu tentu saja menuai tanda tanya besar di kalangan masyarakat, akan tetapi semua itu tidak dihiraukannya. Nama Tebuireng sendiri pada asalnya adalah Kebo Ireng atau kerbau hitam. Ceritanya, di daerah tersebut ada seekor kerbau yang terbenam di dalam lumpur, di mana tempat itu banyak sekali lintahnya. Ketika ditarik di darat, tubuh kerbau itu sudah berubah warna yang asalnya putih kemerah-merahan berubah menjadi kehitam-hitaman sebab dipenuhi dengan lintah. Konon semenjak itulah daerah tadi dinamakan Kebo Ireng yang akhirnya berubah menjadi Tebuireng. Pada tanggal 26 Rabiul Awal tahun 1899, didirikanlah pondok pesantren Tebuireng bersama rekan-rekan seperjuangannya, seperti Kiai Abbas Buntet Cirebon, Kiai Soleh Benda Kerep, Kiai Syamsuri Wanatara, dan beberapa kiai lainnya. Segala kesulitan dan ancaman pihak-pihak yang benci terhadap penyiaran pendidikan Islam di Tebuireng dapat diatasi. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari memulai sebuah tradisi yang kemudian menjadi salah satu keistimewaan beliau, yaitu menghatamkan kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim yang dilaksanakan pada setiap bulan suci Ramadan yang konon diikuti oleh ratusan kiai yang datang berbondong-bondong dari seluruh Jawa. Dan tradisi ini berjalan hingga sampai sekarang, dilanjutkan oleh generasi penerus pesantren yang didirikan beliau. Para awalnya santri pondok Tebuireng yang pertama berjumlah 28 orang, kemudian bertambah hingga ratusan orang, bahkan di akhir hayatnya telah mencapai ribuan orang. Banyak santri-santri beliau atau alumni-alumni pondok pesantren Tebuireng yang setelah lulus dari pesantren, sukses menjadi ulama besar dan memiliki ribuan santri di kampung-kampung halamannya, dan juga ada yang menjadi pejabat-pejabat tinggi negara. Selanjutnya, mendirikan Nahdlatul Ulama. Di samping aktif mengajar, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan, baik yang bersifat lokal atau nasional. Pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Jombang, Jawa Timur, didirikanlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama, bersama Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan ulama-ulama besar lainnya dengan asas dan tujuannya yaitu memegang dengan teguh pada salah satu dari mazhab yang empat, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah An-Nu'am dan Ahmad bin Hambali. Dan juga mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam. Kiai Haji Hashim Asy'ari terpilih menjadi Rois Akbar Nahdlatul Ulama pada saat itu, atau saat Nahdlatul Ulama didirikan. Gelar Rois Akbar adalah sebuah gelar yang sangat tinggi, sehingga kini tidak seorang pun menyandangnya.
hanya beliau saja yang menyandang gelar itu. Beliau juga yang menyusun kanun asasi atau peraturan dasar Nahdlatul Ulama yang mengembangkan faham ahli sunnah wal jamaah. Nahdlatul Ulama adalah kumpulan atau suatu ikatan ulama-ulama seluruh Indonesia yang bertujuan untuk mengajarkan berbagai disiplin ilmu agama dan menjadi kiblat Ahlus Sunnah di Indonesia dengan sistem berorganisasi, agar lebih mudah dan lebih efektif untuk menyebarkan misi dakwah ke masyarakat. Memang tidak mudah untuk menyatukan seluruh para ulama se-Indonesia, sebab ada yang berbeda-beda dalam sudut pandangnya, tetapi bukan Kiai Hasyim kalau menyerah begitu saja. Karena pada saat itu beliau melihat perjuangan yang dilakukan sendiri-sendiri kurang begitu efektif dan lebih besar membuka kesempatan musuh untuk menguasai tanah air, baik dari pihak penjajah atau mereka yang ingin memadamkan sinar dan syiar Islam di Indonesia dengan cara mengadu domba antar sesama masyarakat dan menyebarkan paham-paham yang menyimpang. Beliau sebagai orang yang tajam mata hatinya dan jauh pola pikirnya ke depan, dalam hal ini, beliau melihat bahaya yang akan dihadapi oleh umat Islam, dan oleh karena itu beliau berpikir mencari jalan keluarnya dengan membentuk sebuah organisasi dengan dasar-dasar yang dapat diterima oleh ulama-ulama lainnya. Jamiah ini berpegang pada faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengakomodir pada batas-batas tertentu pola bermahjab. Pada dasawarsa pertama, Nahdlatul Ulama berorientasi pada persoalan agama dan kemasyarakatan. Kegiatan diarahkan pada persoalan pendidikan, pengajian, dan tablik akbar. Namun ketika memasuki dasawarsa kedua, orientasi diperluas pada persoalan-persoalan nasional. Hal tersebut terkait dengan keberadaannya sebagai anggota Federasi Partai dan Perhimpunan Muslim Indonesia, bahkan pada perjalanan sejarahnya pernah tampil sebagai salah satu partai politik peserta pemilu, yang kemudian menyatu dengan Partai Persatuan Pembangunan. Peran Nahdlatul Ulama dalam politik praktis ini kemudian dianulir dengan keputusan Muktamar Situbondo yang menghendaki Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan kembali pada hitoh pertamanya saat didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya, perjuangan memerdekakan Indonesia. Peran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tidak hanya terbatas pada bidang keilmuan dan keagamaan saja, melainkan juga dalam bidang sosial dan kebangsaan. Beliau terlibat secara aktif dalam perjuangan membebaskan bangsa dari penjajah Belanda. Pada tahun 1937 beliau didatangi pimpinan pemerintah Belanda dengan memberikan bintang emas dan perak tanda kehormatan, akan tetapi beliau menolaknya. Kemudian pada malam harinya beliau memberikan nasihat kepada santri-santrinya tentang kejadian tersebut, dan menggambarkan dengan kejadian yang dialami Nabi Muhammad SAW yang ketika itu kaum jahiliyah menawarinya dengan 3 hal, yaitu: pertama, kursi kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan; kedua, harta benda yang berlimpah-limpah; ketiga, gadis-gadis yang paling cantik akan diberikan. Akan tetapi Nabi SAW menolaknya, bahkan berkata, "Demi Allah, jika mereka kuasa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan tujuan agar aku berhenti dalam perjuangan dakwah ini, aku tidak akan mau menerimanya, sekalipun harus nyawa sebagai taruhannya." Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mengakhiri nasihat kepada santri-santrinya untuk selalu mengikuti dan menjadikan tauladan dari perbuatan Nabi SAW tersebut. Masa-masa revolusi fisik di tahun 1940 barangkali memang merupakan kurun waktu terberat bagi beliau. Pada masa penjajahan Jepang, beliau sempat ditahan oleh pemerintah fasisme Jepang. Dalam tahanan itu beliau mengalami penyiksaan fisik sehingga salah satu jari tangan beliau menjadi cacat. Tetapi justru pada kurun waktu itulah beliau menorehkan lembaran dalam tinta emas, pada lembaran perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia, yaitu dengan diserukannya resolusi jihad yang beliau memfatwakan pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 di Surabaya, yang lebih dikenal dengan Hari Pahlawan Nasional. Selanjutnya, wafatnya sang tokoh dan sang mahaguru, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tanggal 7 Ramadan tahun 1366 Hijriah jam 9 malam, setelah mengimami salat tarawih, sebagaimana biasanya,
beliau duduk di kursi untuk memberikan pengajian kepada ibu-ibu muslimah. Tak lama kemudian, tiba-tiba datanglah seorang tamu utusan Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Sang kiai menemui utusan tersebut dengan didampingi Kiai Gufron. Kemudian tamu itu menyampaikan pesan berupa surat. Entah apa isi surat itu, yang jelas Kiai Hashim meminta waktu semalam untuk berpikir dan jawabannya akan diberikan keesokan harinya. Namun kemudian, para tamu tersebut melaporkan situasi terkini pertempuran dan kondisi pejuang yang semakin tersudutkan di medan pertempuran, serta korban rakyat sipil yang kian meningkat. Mendengar laporan itu, Kiai Hashim berkata, "Masya Allah, Masya Allah." Kemudian beliau memegang kepalanya, sedangkan Kiai Haji Gufron sendiri tetap berada di samping Kiai Hashim Asy'ari. Tak lama kemudian, Kiai Gufron baru menyadari bahwa Kiai Hashim tidak sadarkan diri, sehingga dengan tergopoh-gopoh ia memanggil keluarganya dan membujurkan tubuh Kiai Hashim di tempat tidur. Pada saat itu, putra-putri beliau tidak berada di tempat. Putranya yang bernama Kiai Yusuf Hashim pada saat itu sedang berada di markas Tentara Perjuangan. Tak lama kemudian, setelah keluarganya memanggil dokter, barulah diketahui bahwa Kiai Hashim terkena pendarahan otak. Walaupun dokter telah berusaha mengurangi penyakitnya, namun Tuhan berkehendak lain pada kekasihnya itu. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari wafat pada pukul 3 pagi. Tanggal 25 Juli tahun 1947, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kepergian beliau ke tempat peristirahatan terakhir, diantarkan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama dari para pejabat sipil maupun militer, kawan seperjuangan, para ulama, warga Nahdlatul Ulama, dan khususnya para santri Tebu Ireng sendiri. Umat Islam kala itu sangat berduka yang amat dalam karena telah kehilangan panutan dan pemimpin besarnya. Beliau dimakamkan di tengah pesantrennya sendiri di Tebu Ireng. Pada saat mengantar kepergiannya, Kiai Haji Wahab Hasbullah sempat mengemukakan kata sambutan yang pada intinya menjelaskan prinsip hidup beliau, yakni berjuang terus dengan tiada mengenal surut, dan kalau perlu tidak ada waktu istirahat.